Pernahkah kamu melihat atau bahkan mengalaminya sendiri, sis? Sebuah hubungan yang jelas-jelas meracuni, tapi entah kenapa rasanya sulit banget buat dilepaskan. Ironisnya, korban yang terjebak itu bukan orang sembarangan loh. Mereka cerdas, mandiri, bahkan sukses di bidang lain. Tapi di ranah hati, seolah nggak berdaya. Halo sis, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membongkar sebuah jebakan tersembunyi. Ini bukan takdir, bukan nasib buruk, tapi murni cara kerja otak kita yang tanpa sadar memanipulasi pandangan kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu juga rentan? Coba deh jujur sis, mengapa kita sering tidak melihat tanda bahaya yang jelas di depan mata, justru malah membenarkan perilaku yang merugikan? Kenapa alarm dalam diri seolah mati, padahal situasinya sudah genting? Jawabannya ada di sebuah jebakan psikologis yang sangat kuat. Namanya bias konfirmasi. Ini bukan cuma sekadar salah pilih sis, tapi cara kerja otak kita yang secara aktif menyaring dan mencari bukti yang sesuai dengan apa yang sudah kita percaya. Hasilnya, kita makin yakin kalau pilihan kita benar, pandangan kita tepat. Padahal, kita sedang pelan-pelan dihancurkan. Nah, di video ini kita akan menyelami 3 kisah nyata yang akan membuka mata kita tentang bagaimana bias konfirmasi diam-diam merusak. Kamu akan melihat pola-pola manipulasi yang tak kasat mata. Dan yang paling penting, kita akan menemukan strategi konkret untuk keluar dari jebakan ini. Jadi, jangan lewatkan 1 detik pun. Karena informasi di sini bukan hanya teori. Ini adalah blueprint untuk merebut kembali kebahagiaan dan harga dirimu. Ini bisa jadi video paling penting yang kamu tonton tahun ini. Oke, mari kita mulai dengan kisah pertama. Kisah wanita nomor 1, si pencari alasan. Wanita pertama ini namanya Sarah sis. Dia cerdas, punya karir bagus, dan optimis. Dia ketemu seorang pria yang awalnya karismatik dan mempesona. Tapi seiring waktu, pasangannya mulai menunjukkan sifat manipulatif. Sering ingkar janji, egois, dan gampang meledak kalau keinginannya nggak dituruti. Nah, yang menarik dari Sarah ini, dia selalu punya segudang alasan untuk membenarkan perilaku buruk pasangannya. Dia begini karena masa lalunya yang kelam. Begitu pikir Sarah. Dia butuh dimengerti. Aku bisa mengubahnya jadi lebih baik. Atau, sebenarnya dia baik kok. Cuma lagi capek aja makanya ngomongnya kasar. Pernah dengar atau bahkan ngalamin sendiri nggak sis dialog internal spesifik kayak gini? Sarah secara aktif mengabaikan atau menerjemahkan ulang setiap red flag menjadi hal positif. Misalnya, ketika pasangannya membatalkan janji kencan mendadak karena alasan gak jelas, Sarah akan berpikir, oh, dia pasti lagi banyak kerjaan, dia ambisius, aku suka pria pekerja keras. Atau, kalau pasangannya marah-marah gak jelas, Sarah menganggapnya, dia cuma lagi emosi aja, dia butuh orang yang sabar kayak aku. Ini adalah jebakan klasik. Mencari potensi yang sebenarnya hanyalah ilusi, diciptakan otak kita sendiri untuk membenarkan bertahan dalam situasi yang merugikan. Miris bukan? Kisah wanita nomor 2, si penyaring informasi selektif. Lanjut ke kisah kedua, ada Maya. Maya ini tipe yang romantis dan percaya pada dongeng cinta sejati. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria yang awalnya juga terlihat sempurna, tapi lama-kelamaan sifat aslinya keluar. Sering meremehkan, gaslighting, dan membuatnya merasa tidak berharga. Bedanya dengan Sarah, Maya ini seperti punya saringan khusus di otaknya. Dia hanya akan fokus pada 1 atau 2 pujian kecil dari pasangannya. Misalnya saat pasangannya bilang, "Kamu cantik hari ini," setelah seminggu penuh mengabaikan atau mengkritiknya. Nah, kalimat manis itu akan dia ingat terus berhari-hari, menjadi bukti bahwa pasangannya sebenarnya sayang. Sementara itu, puluhan tindakan negatif, konflik berulang, atau kata-kata menyakitkan yang terjadi setiap hari
Semua itu seperti menguap begitu saja dari ingatannya. Dia hanya melihat bukti yang mendukung keyakinan awalnya bahwa pasanganku sebenarnya baik dan mencintaiku. Ini yang disebut memori selektif, sis. Otak kita punya kecenderungan untuk lebih mengingat pengalaman yang menyenangkan atau yang sesuai dengan narasi yang ingin kita yakini, dan secara otomatis melupakan atau mengabaikan yang sebaliknya. Akibatnya, Maya terus-menerus terjebak dalam siklus toksik yang tak berkesudahan. Karena baginya, bukti cinta itu selalu ada, meskipun itu hanya sepotong kecil dari lautan masalah. Kisah wanita nomor 3, si lingkaran validasi eksternal palsu. Terakhir, ada cerita Rina. Rina ini, begitu masuk hubungan toksik, dia langsung mencari validasi dari luar. Tapi bukan validasi yang objektif, melainkan validasi yang memperkuat ilusinya sendiri. Ketika teman-temannya yang peduli mulai melihat tanda bahaya dan bertanya, "Rina, kamu yakin dengan dia? Dia kok sering begitu ya?" Rina akan langsung membela mati-matian pasangannya. Dia akan memutarbalikkan cerita, memanipulasi narasi, agar teman-temannya melihat pasangannya dari sudut pandang yang baik versi dia. Parahnya, jika ada teman atau anggota keluarga yang bersikeras memberitahu kebenaran atau menantang pandangannya, Rina nggak segan-segan untuk menjauhkan diri dari mereka. Dia akan mencari orang-orang yang setuju dengannya, yang mendukung keputusannya, meski orang-orang itu mungkin nggak tahu apa-apa atau sengaja dikasih informasi yang kurang lengkap. Inilah bahayanya lingkungan yang salah. Saat kita dikelilingi orang-orang yang mengamini ilusi kita, kebenaran itu seolah menguap, dan kita makin dalam terjebak dalam lubang yang kita gali sendiri. Sebuah kebenaran yang pahit, bukan? Tanda-tanda Anda terjebak bias konfirmasi dalam hubungan. Setelah mendengar ketiga kisah ini, mungkin ada alarm kecil di benakmu yang mulai berbunyi. Atau bahkan kamu merasa seperti sedang melihat cermin. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kamu juga rentan atau bahkan sedang berada di dalam jebakan bias konfirmasi? Ini dia beberapa tanda-tanda yang wajib kamu kenali. Apakah Anda sering membenarkan tindakan negatif pasangan Anda dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak logis atau terlalu mengada-ada? Apakah Anda merasa perlu membela pasangan Anda di hadapan teman atau keluarga, meski Anda sendiri sebenarnya punya keraguan? Apakah Anda hanya fokus pada momen-momen indah atau pujian kecil dari pasangan sambil mengabaikan pola perilaku negatif yang berulang? Apakah Anda menghindari informasi, saran, atau kritik dari orang-orang terpercaya yang menantang pandangan Anda tentang hubungan Anda? Apakah Anda merasa buta di awal hubungan dan baru menyadari toksiknya setelah semuanya sudah berjalan jauh? Jika kamu menjawab iya pada beberapa pertanyaan di atas, ada kemungkinan besar kamu sedang terjebak dalam bias konfirmasi, sis. Tapi jangan khawatir, ini bukan akhir dunia. Ada jalan keluarnya kok. Strategi konkret memutus lingkaran bias konfirmasi dan melindungi diri. 1. Secara aktif mencari bukti kontra. Ini yang paling sulit, sis. Ketika ada masalah, jangan langsung cari alasan untuk membenarkan. Coba cari tahu, apa bukti yang menunjukkan bahwa pasangan saya memang tidak baik? Apa bukti bahwa hubungan ini tidak sehat? Tuliskan semua itu, biar otak kamu nggak bisa mengabaikannya. 2. Meminta perspektif objektif dari luar. Bicaralah dengan teman yang kamu percaya, anggota keluarga yang peduli, atau bahkan seorang terapis. Ceritakan semuanya tanpa memanipulasi cerita. Dengarkan baik-baik masukan mereka, meskipun itu pahit. Mereka bisa jadi cermin yang jujur untukmu. 3. Praktik mindfulness untuk mengamati pikiran tanpa menghakimi. Latih diri kamu untuk mengamati pikiran-pikiran yang muncul, termasuk pikiran yang mencoba membenarkan perilaku buruk. Jangan langsung percaya, amati saja, seperti penonton yang melihat drama. Ini membantu kamu melihat celah bias konfirmasi itu. 4. Membangun batasan yang sehat dan tegas. Begitu kamu melihat red flag atau perilaku yang merugikan, segera tentukan batasan. Misalnya, kalau kamu bicara kasar lagi, aku akan pergi. Dan yang paling penting, sis, tegakkan batasan itu.
Jangan biarkan bias konfirmasi membuatmu melanggar batasanmu sendiri. 5. Sadar kapan harus pergi. Ini saran dari banyak ahli hubungan. Jika setelah semua usaha, pola toksik itu terus berurang dan kamu merasa lebih banyak sakitnya daripada bahagianya, maka saatnya untuk mempertimbangkan untuk pergi. Ingat, mencintai diri sendiri itu penting banget, sis. Kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan membahagiakan. Dari kelima strategi ini, mana yang menurutmu paling sulit untuk diterapkan? Atau adakah strategi lain yang pernah berhasil kamu lakukan? Bagikan di kolom komentar di bawah ya sis, pengalamanmu bisa jadi kekuatan bagi yang lain. Memutus lingkaran bias konfirmasi memang butuh keberanian dan kesadaran, tapi ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang jauh lebih sehat dan kebahagiaan yang sejati. Ingat, kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Jika kamu ingin menggali lebih dalam tentang cara melindungi diri dari manipulator atau mengenali setiap red flag toksik sejak awal agar tak lagi terjebak, pastikan kamu tonton video kami yang ini. Berikut link video terkait lainnya sekarang. Dan jika kamu tidak ingin ketinggalan tips hubungan dan pengembangan diri yang akan mengubah hidupmu setiap minggunya, jangan tunda lagi. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun komunitas wanita kuat bersama.